Teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Azkia Silva Maulidia dengan NIM akhir 079. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dewasa tengah. Yang pertama ada konsep dasar psikologi perkembangan dewasa tengah. Nah, ini tuh menurut Erik Erikson. Yang pertama itu dewasa tengah atau middle adulthood itu usianya 40 sampai 65 tahun. Terus ditandai dengan keseimbangan antara penurunan biologis dan peningkatan pengalaman, fokus pada produktivitas, tanggung jawab sosial, dan makna hidup. Tugas perkembangan utama itu generativity versus stagnation. Terus yang terakhir dipengaruhi faktor kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan budaya. Intinya di sini Erik Erikson berkata kalau misalkan di dewasa tengah ini ya, kita lebih ke kebanyakan tentang biologis dan faktor kesehatan. Yang pertama ada perkembangan fisik. Yang pertama itu perubahan biologis yang saya tadi udah bilang. Yang pertama itu penurunan kekuatan otot. Di dewasa tengah ini kita merasakan kalau misalkan otot-otot kita tuh kekuatannya agak berkurang. Terus yang kedua ada penurunan stamina, yang dimana di umur-umur dewasa tengah ini sudah mengalami kekurangan stamina, udah nggak terlalu kuat buat mengangkat beban-beban yang berat. Terus yang ketiga yaitu penurunan fungsi organ tubuh. Ini lebih ke penyakit-penyakit dalam misal. Terus yang terakhir adalah metabolisme melambat. Lalu yang selanjutnya itu ada perubahan sensorik. Perubahan sensorik itu ada dua, yaitu presbiopia atau rabun dekat. Itu biasanya dia pakai kacamata plus. Terus kalau yang kedua itu penurunan pendengaran atau presbikusis. Biasanya emang orang-orang tua kalau misalkan dikasih tahu pelan-pelan kadang mereka nggak dengar. Dan yang terakhir ada perubahan hormonal. Ada yang C itu ada perubahan hormonal. Yang wanita itu menopause, dimana kita tuh udah nggak haid. Dan yang pria adalah andropause, itu penurunan testosteron. Dan yang terakhir itu adalah kesehatan. Yang pertama risiko penyakit kronis meningkat di umur dewasa tengah ini adalah biasanya kita mengalami risiko penyakit dalam yang lebih fatal lagi di umur-umur segini. Terus yang kedua hipertensi, yang ketiga diabetes, yang keempat yang udah pasti adalah penyakit jantung. Dan selanjutnya ada perkembangan sosial emosi. Yang pertama itu stabilitas emosi. Di sini di umur dewasa tengah ini biasanya tuh emosinya lebih matang, lebih mampu mengontrol diri, dan strategi copingnya udah lebih baik karena dari relasi-relasi atau dari pengalaman-pengalaman yang udah didapat sampai umur dewasa tengah. Yang kedua ada hubungan sosial. Ini lebih ke fokus pada hubungan bermakna, mengurangi relasi yang tidak penting, dan kualitas hubungan meningkat. Di sini biasanya udah nggak terlalu mementingkan pertemanan, lebih ke fokus ke diri sendiri dan keluarga. Yang ketiga ada peran sosial. Yang pertama tuh peran sebagai orang tua. Yang ketiga peran dalam pekerjaan. Dan biasanya di umur-umur segini tuh isinya adalah sandwich generation. Yang selanjutnya stabilitas emosi lagi yang tadi udah saya jelasin. Selanjutnya ada midlife crisis. Ini nggak dialami semua orang. Midlife crisis ini tuh perasaan nggak puas hidup, yang dimana di umur-umur segini biasanya merasa kalau hidupnya tuh nggak pantas. Terus kayak keinginan perubahan drastis. Tapi di
midlife crisis ini nggak semua orang mengalaminya, karena emang tergantung dari awal stabilitas emosinya bagaimana. Di sini ada referensi yang saya gunakan dalam materi yang saya bawakan. Yang pertama ada Sentrok 2019 itu tentang lifespan development. Yang kedua ada Papalia dan Martorell itu di tahun 2021 tentang experience human development. Yang ketiga ada di buku Erik Erikson, teori Erik Erikson tentang teori psikososial. Dan yang terakhir ada Laura Christensen tentang socio-emotional selectivity theory. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan dewasa tengah. Apabila ada kurang bisa ditambahkan, dan apabila ada kesalahan bisa dimaafkan. Terima kasih teman-teman.